Nusantara, tiang wantah tulus mengarti baline becik ulelenge singa rajane sakti tunas doane dados DPR Bali tunas suarane sadering ke provinsi. Om Swastiastu, perkenalkan diri Tiang, Dewa Putu Sintianya. Tiang adalah calon anggota Dewan tingkat provinsi dari Partai Kebangkitan Nusantara. Kalau dilihat nomor urutnya, Tiang ada nomor urut nomor 5. Dewa Putu Sintianya. Jadi saya tertariknya itu ketika seniman musik, seniman lukis, seniman tabuh, seniman tari itu bisa menyenangkan orang, membahagiakan orang hanya dalam beberapa menit atau mungkin tidak lebih dari sepak bola seni, sepak bola mungkin itu sudah banyak menyenangkan orang, banyak karya-karya seni. Nah, politik saya anggap itu seni tingkat tinggi yang artinya bisa menyatukan semua seni itu sehingga menjadi kebahagiaan, bahkan kemakmuran, keamanan, ketertiban, kedamaian, keharmonisan yang memang semua masyarakat akan mengharapkan. Masyarakat dunia dimanapun itu pasti itu menjadi tujuan utamanya. Nah, persoalannya adalah ketika memang ada pengetahuan, ada cinta, tidak bisa itu dengan berhenti sampai di sana. Saya mempunyai pemahaman yang mungkin sudah dipahami banyak kalangan akademisi atau mungkin pemikir-pemikir bahwa dengan itu aja tidak cukup, memang harus ada power, kekuasaan, kedudukan, jabatan. Karena ketika itu harus dikuasai sehingga bisa lebih banyak peran yang dilakukan untuk bangsa, negara, rakyat, masyarakat optimal, secara optimal. Saya kira itu. Partai ini partai baru memang, namun saya tertarik dengan warnanya. Ada merah putih, berarti jiwa merah putih. Kalau di Bali ada Purusha Perdana, Akasya Pertiwi, simbol-simbol merah darah kita, putih daripada simbol-simbol daripada akasya yang ada pada tubuh manusia yang menciptakan kita. Partai ini sepertinya memberi isyarat bahwa kebangkitan Nusantara. Berarti marilah, mungkin Indonesia ini, Nusantara ini ada sesuatu yang tenggelam, tertidur, terkubur. Ayo kita bangkitkan bersama-sama sehingga nantinya kebangkitan ini bermanfaat nyata dan sebesar-besarnya untuk kejayaan, untuk kemuliaan, untuk keemasan Nusantara ini, Indonesia yang kita cintai ini. Berarti saya pada konteks merasa terinspirasi oleh simbol partai ini sehingga nantinya saya ingin lebih semangat untuk menjadi wakil rakyat. Waduh, ini memang bahasa politik memang tidak lepas dari 3 O katanya ya. Ada otak, ongkos, dan otot. Ya memang kalau dari sisi ongkos itu keniscayaan memang, tetapi tidak harus kuat-kuat sekali. Otot pun mungkin juga perlu kelimpahan energi ketika memegang satu kekuasaan atau kedudukan pejabat. Nah, terkait dengan otak, saya kira itu kepribadian, menyangkut bidang moral etik, susila, budi pekerti luhur. Karena tanpa itu ya menyangkut kejujuran, kesungguhan, ketelitian, kecermatan. Tapi tidak lepas juga nantinya kalau bisa ditingkatkan itu kan ke spiritualitas. Artinya apa? Karena di dunia ini mungkin setelah kita makmur, jaya, kaya raya, damai, pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Nah, bagaimana politik itu yang
katakanlah tingkat luhur itu, utama mulia, utama luhur itu, tentu juga para politisi yang duduk di kekuasaan, ya tentu otomatis juga memikirkan bagaimana setelah meninggal ini juga mencapai kebahagiaan, karena memang tujuannya kebahagiaan. Kalau bahasa katakanlah agamanya ya moksatam jagaditam, artinya di dunia kita makmur sejahtera, setelah mati pun kita tidak masuk neraka, bisa masuk alam-alam konon itu ada alam surga. Surga pun berlapis-lapis tergantung karmanya dia di dunia. Katanya sih ada surga-surga tingkat 1, 2, 3, mungkin 7 dan sebagainya, tapi ada juga alam-alam Brahma, sudah itu yang tertinggi moksa. Itulah sebetulnya bahwa politisi harus memikirkan kebutuhan atau kepentingan dunia dan kepentingan setelah dunia. Ada persoalan-persoalan di masyarakat, apakah itu soal pendidikan, soal pengangguran, soal mentalitas daripada anak-anak muda kita, jangan sampai ada vandalisme, seks bebas, sudah itu abai dengan tugas belajar, karena sekarang anak-anak, maaf ini, saya lihat juga berjam-jam bisa main HP, tapi kalau belajar mereka kurang, misalnya itu waktunya sudah tersita oleh aktivitas yang katakan ya mestinya ya porsi belajar ini adalah harus. Jadi lingkungan seperti pemerintah atau mungkin orang tua sudah itu yang berkompeten ini harus bisa juga mengontrol sehingga tidak sampai kebablasan. Nah itu sudah itu, yang lain juga tingkat sumber daya alamnya. Misalnya kita punya laut, bagaimana Buleleng ini kan 100, kalau tidak salah 144 km, ini penuh ikan saja, garamnya juga penuh sekali. Ini sudah itu keindahannya dan mungkin jadi objek wisata. Kita tata misalnya bisa tanam rumput laut, ikan kering, sudah itu banyaklah sumber daya alam dari laut ini. Nah sudah itu ada sawah-sawah, gunung-gunung, bukit-bukit. Sekarang kalau sudah mulai pertanian, sudah sekarang musim duren ini, waduh banyak sekali ada duren, kadang-kadang murah. Dulu mahal durennya, sekarang murah. Berkat apa? Kesuburan tanah ini sudah dimanfaatkan baik oleh para petani, dan petani ini juga paham seperti apa dia harus mulai belajar menanam, dan ya dinas-dinas pertanian lah, kepala-kepala dinas lah yang mungkin, atau ya, fraksi-fraksi di dewan ya lebih mendorong lah bagaimana pertanian atau industri kreatif. Ada banyak sekali sumber yang bisa dijadikan uang, yang ini artinya harus didorong oleh banyak kalangan yang peduli dengan pembangunan Bali. Harapan saya politik ini harus berjalan sesuai dengan asas demokrasi yang memang sehat, beradab, bertanggung jawab, matang, dewasa. Artinya apa? Harus politik ini jangan untuk pertentangan, permusuhan, itu sudah kita tinggalkan. Sekarang adalah gagasan, sudah itu komitmen. Bagaimana antara masyarakat dan ada padu, semua komponen masyarakat, para akademisi, anak muda, seniman, atau mungkin LSM, ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya harus bersatu padu ketika memang politik ini harus lahir pemimpin. Dalam artian saya berharap masyarakat jangan apatis, ayolah datang berbondong-bondong memilih sang pemimpinnya, sang calon pemimpinnya menjadi pemimpin yang baik. Inggih, dengan hormat, dengan tulus hati, dengan rendah hati kepada publik Buleleng, kesempatan ini izinkan saya minta doanya dan pilihannya. Yang Idewa Putu Cintiadnya Partai PKN nomor urut 5 ingin mendapatkan satu dukungan suara, karena suara itulah yang menentukan keberhasilan saya sebagai seorang katakan politisi yang memang mencintai Buleleng ini. Buleleng adalah tanah air kami saya lahir di Buleleng, ada di Baliagung, kelahiran saya di Baliagung, sekolah di SD 1 Singaraja, pernah SMA 1 Singaraja. Intinya saya memiliki Buleleng ini. Mudah-mudahan Buleleng ini menjadi gudangnya orang-orang hebat ketika akan memberi kesempatan untuk bersama-sama rakyat, komponen lainnya, membangun Buleleng ini sebaik-baiknya. Apa saya tak jadi anggota dewan, saya ingin juga sebatas bisa saya lakukan untuk Buleleng kita, untuk Bali kita, untuk Nusantara kita, bahkan kalau bisa untuk dunia, ketika memang potensi-potensi sudah maksimal. Saya kira itu aja saya akhiri ini.
Om Santi 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 Om. Nusantara bangkit, Nusantara bangkit, PKN jaya, PKN jaya, PKN jaya. Tunas doane dados DPR Bali, tunas suarane sanering ke provinsi.